Maka dari itulah aku mau mencoba untuk bernegosiasi. Nah, aku bilang gini ke apa pihak Kumi Ai lah istilahnya ya, pembimbing aku di sini. Aku bilang aku mau putus kontrak aja selama 3 tahun ini udah selesai gitu. Aku mau pulang. Kenapa aja katanya kau pulang gitu kan? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-temanku dimanapun kalian berada. Teman-teman sebangsa setanah air baik dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun kalian berada saat ini ya. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing, mau sedikit cerita lah, curhat gitu kan. Melanjutkan pembicaraan di video sebelumnya terkait yang aku ikut ujian SSW pertanian, ya kan? Aku kan sempat bilang bahwa di masa-masa itu tuh sedang ada negosiasi dengan perusahaan antara aku mau lanjut di perusahaan yang sekarang atau mau pindah job ke pertanian ataupun pahit-pahitnya pulang ke Indonesia. Nah, sebenarnya di lab sebelumnya aku sempat lab dan banyak juga ternyata teman-teman yang nanyain kan, Bang Ojak lanjut TG enggak? Bang Ojak gimana lanjutnya? Mau pindah atau gimana? Gitu kan. Ya mudah-mudahan di video kali ini bisa menjawab ya rasa penasaran kalian semua gitu kan. Dan juga mudah-mudahan videonya ada manfaatnya nih dari cerita-cerita aku kayak gini. Bisa jadi bahan referensi kalian nanti kalau udah di Jepang. Gitu. Jadi aku jujur aja keputusannya mau langsung lanjut di sini teman-teman karena negosiasinya berhasil di ACC sama atasan sama pimpinan perusahaannya, jadi negosiasinya di ACC. Negosiasinya apa aja Bang Ojek kemarin itu? Nanti aku jelasin ya di tengah-tengah video ini. Jadi awalnya itu teman-teman sebenarnya aku tuh nggak ada niatan mau pindah perusahaan, nggak ada niatan mau pulang ke Indonesia. Jadi niatan awalnya tuh aku bener-bener pengen lanjut di sini sampai minimal 5 tahun. Karena jujur secara keuangan, secara ekonomi juga aku belum stabil karena ya ada beberapa musibah di belakang yang nggak bisa aku jelaskan di sini juga gitu kan. Sebenarnya ada beberapa musibah yang aku secara ekonomi, secara kehidupanku sebenarnya tuh agak sedikit kolab-kolab dikit lah gitu kan. Terlebih lagi aku tuh benar-benar berjuang sendirian di keluarga teman-teman ya. Berjuang sendirian, aku harus ya menghidupi keluarga juga. Jadi benar-benar tuh berpikir tuh keras banget gitu. Berjuang tuh benar-benar beda gitu dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi awalnya tuh aku cuman pengen aku minimal lanjut sampai 5 tahun lah gitu di sini sampai benar-benar aku bisa stabil, sampai bisa punya tabungan yang cukup untuk pulang ke Indonesia gitu. Dan tujuannya itu sampai adikku tuh bisa lulus minimal tuh SMA, SMK sederajat lah gitu. Karena kalau misalkan adikku udah lulus SMA, SMK kan dia juga bisa kerja gitu kan. Kalaupun mau kuliah, ya mudah-mudahan aku juga bisa bantu dia buat lulus sampai sarjana kayak gitu. Jadi awalnya mah pengen lanjut aja di sini sampai 5 tahun. Karena buat apa teman-teman ya? Aku misalkan pulang ke Indonesia dengan kondisi finansial yang masih buruk, tabungan yang belum cukup, gitu kan? Terus juga ya kerjaan yang gak jelas gitu. Jadi balik lagi ke awal lagi dong, bener gak sih? Jadi ya aku sebisa mungkin harus di sini dulu, mumpung di sini masih ada kerjaan, gitu kan? Jadi mau benar-benar manfaatin selama aku masih bisa kerja di Jepang. Sebenarnya niat awalnya seperti itu. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan ya adalah beberapa pikiran, ada banyak pilihan sebenarnya yang bisa kita pilih gitu. Selain hanya bisa lanjut di sini, ya kan? Sebenarnya kalau misalkan kita pulang ke Indonesia pun kita bisa buka usaha juga, kita bisa kerja di tempat lain juga, kita bisa masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Terus juga kita bisa kalau misalkan di Jepang tuh kita bisa pilih kerjaan. Mau pindah ke pertanian bisa, pindah ke peternakan, pindah ke perikanan kemana. Sebenarnya banyak sekali pilihan yang bisa kita ambil. Kalau kitanya mau gitu. Ya karena kebanyakan kita kan cuman apa ya? Ya kebanyakan khawatir aja sih, takut gitu kan, takut nggak dapat pekerjaan sebaik yang sekarang, ya kan? Nggak dapat rekan-rekan kerja yang sebaik seperti sekarang.
karena ada rasa takut seperti itu, ada rasa khawatir seperti itu, jadi kebanyakan ya udahlah lanjut aja kayak gitu. Nah, kemudian tiba-tiba kan aku punya pikiran, kenapa ya aku nggak mencoba untuk pindah aja, pindah ke pertanian gitu kan? Karena kan hidup ini benar-benar singkat gitu. Waktu tuh benar-benar cepat berlalu, ya kan? Kalau misalkan aku tetap di sini gitu, dengan pengalaman yang sama seperti ini, ya memang kehidupannya nyaman, tapi tuh nggak ada tantangan baru, nggak ada nggak ada pengalaman baru, nggak ada hal-hal baru. Itu yang jadi pertimbangan sebenarnya. Karena jujur, memang di sini aku benar-benar sangat nyaman sekali teman-teman. Di sini tuh benar-benar zona nyamannya aku sendiri. Karena apa? Di kerjaan aku sudah menguasai. Kemudian juga sama rekan-rekan kerja di perusahaannya itu aku nakayoshi lah. Itu jadi hubungannya baik. Sama orang Jepangnya hubungan baik, sama orang Indonesianya hubungan baik, sama rekan kerja baruku aja nih, sama Krisna ya dari Karawang. Itu udah kayak adik aku sendiri, padahal baru kenal beberapa bulan, 2 bulan juga belum. Tapi udah kayak adik sendiri, satu frekuensi. Menuju sama teman-teman di sini satu apartemen, sama seniornya juga sama. Itu udah baik semua, gak ada masalah. Benar-benar zona nyaman kayak gitu. Tapi aku pikir zona nyaman ini ada buruknya juga teman-teman. Apa buruknya? Buruknya itu membuat kita tuh nggak berkembang, nggak berani mencoba tantangan baru, nggak berani untuk keluar dari seperti ini, kayak gitu. Jadi kayak bahasa Jepang aja nih, karena aku udah nyaman kan. Jadi kayak ngapain nih mau ningkatin belajar bahasa Jepang juga? Kan toh aku mau lanjut kerja di sini. Nggak ada gunanya. Karena kan di kerjaan juga udah bisa ngobrol sama orang Jepangnya, udah nyambung, nggak ada harus meningkatkan bahasa Jepang kemanapun, nggak ngaruh kayak gitu. Karena udah di zona nyaman. Kecuali mau pindah perusahaan. Kalau mau pindah perusahaan kan otomatis aku harus punya minimalnya ya N4, terus harus bisa punya N3 misalkan, terus harus ngejar SSW dan lain-lain kan. Harus ada ujian-ujian lain. Sedangkan kan kalau lanjut di sini ya udah, nggak harus belajar apapun, yang penting kerja aja. Itu zona nyaman, teman-teman. Jadi aku pun setiap tahun ikut JLPT, ikut tes bahasa Jepang, tapi nggak benar-benar serius. Nggak ada kayak perasaan harus lulus nih, nggak ada. Kayak ngalir aja, mau lulus mau enggak terserah gitu. Karena nggak ada yang berpengaruh dalam hidupku, aku tetap kerja kayak gitu. Nah di situ tuh aku mulai menyadari, wah ini nggak bener nih aku nih. Ini bener-bener zona nyaman banget nih. Ini nggak bener kalau kayak gini. Aku harus ada di posisi tertekan. Aku harus ada di posisi nggak nyaman. Aku harus ada di posisi nggak aman. Biar apa? Biar aku tuh terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, untuk belajar setiap harinya kayak gitu. Untuk meningkatkan diri, kualitas diri itu. Meningkatkan skill bahasa Jepang dan lain-lain. Maka dari itulah aku mau mencoba untuk bernegosiasi. Nah, aku bilang gini ke pihak Kumiai lah istilahnya ya, pembimbing aku di sini. Aku bilang, aku mau putus kontrak aja selama 3 tahun ini udah selesai gitu, aku mau pulang. Kenapa aja katanya kalau pulang gitu kan? Sayang banget loh gitu kan kalau kamu yang harus pulang gitu kan. Nanti banyak yang nanyain katanya kenapa kamu pulang dan lain-lain lah gitu, banyak yang kehilangan katanya. Aku mau coba buka usaha di Indonesia kata aku teh kayak gitu. Terus apa nggak ada ini katanya nggak mau dipikirin lagi katanya. Apa kamu mau apa gitu kan, mau negosiasi seperti apa nanti disampaikan ke atasan katanya. Terus kataku teh emang bisa negosiasi gitu kan, katanya bisa. Kalau misalkan udah toko Tegino kan kamu kan nanti kan pisahnya toko Tegino satu katanya. Nah itu kamu bisa negosiasi, kamu mau seperti apa. Nah disitulah aku coba untuk negosiasi. Karena aku tuh pengen ada tantangan baru, hal baru, tapi sebenarnya aku masih pengen di perusahaan ini. Masih pengen di Miyazaki. Kenapa? Karena di Miyazaki ini aku punya banyak teman-teman juga, baru bikin tim bola, tim futsal, baru punya komunitas lah istilahnya. Ya aku juga nggak bisa ninggalin mereka juga gitu. Nah, karena aku kan sekarang tinggalnya di desa nih teman-teman. Kerjanya tuh di perusahaannya tuh di cabangnya, karena perusahaan tuh punya cabang sama punya pusat. Nah,
Sedangkan teman-teman komunitasku tuh banyaknya di kota itu. Jadi aku tuh setiap minggu tuh harus ke kota, ongkos juga kan dan lain-lain lah. Setiap minggu aku pasti ke kota main bola sama teman-teman komunitas di sana. Udah ya berlangsung sekitar 2 bulan lah. 2 bulan 3 bulan mungkin. Nah jadi itu aku negosiasi lah. Sensei kata aku teh, kira-kira aku bisa nggak pindah ke pusat kerjanya? Aku mau nambah nih 2 tahun lagi di sini, tapi aku pengen coba pindah di pusat. Gak apa-apa, apartemen sendiri juga, bayar sendiri juga gak apa-apa. Nah itu juga ini serius Jak gitu. Kamu mau di sana, mau kerja di sana, serius mau pindah di sana, serius. Aku mau pindah di sana, pindah di pusat lah, ya kan? Kalau di pusat kan enak tuh di kota, gitu. Jadi aku mau tinggal di sana, apartemen sendiri. Tuh emang sih teman-teman ya, kalau misalkan kita apartemen sendiri tuh bayarnya agak lumayan mahal, ya kan? Jadi ya agak double lah gitu bayarnya. Kalau di sini kan kita kan misal nih harga apartemen 4 juta dibagi 4 orang. Jadi satu orangnya 1 juta. Sedangkan nanti kan kalau misalkan nyari apato yang sendiri kan ya aku cari yang murah-murah aja ya, mungkin yang sekitar 3 juta per bulan lah gitu. Yang 2,5 juta per bulan atau 3 juta lah nggak apa-apa. Jadi 3 juta tuh sendiri bayar apato doang. Belum bayar listrik, air dan lain-lain. Tapi kataku tuh nggak apa-apa. Tuh agak mahal dikit nggak apa-apa, tapi kan jadi aku punya ruang kebebasan juga. Kalau tinggal sendiri kan bisa bebas, bisa apa berkreasi lebih lebih daripada yang sekarang gitu. Karena kalau sekarang kan kalau misalkan konten pun masih agak takut ngeganggu yang lain. Mau konten masak, mau konten apapun, aku takut ngeganggu sebenarnya sama teman-teman yang lain juga. Kalau misalkan berisik-berisik juga kan nggak enak gitu. Kalau misalkan nanti punya apartemen sendiri kan aku bisa juga ngonten sambil masak atau sambil apapun bebas gitu, nggak ada masalah tuh. Karena aku mau lanjut kerja di Jepang pun bukan cuman bekerja tapi mau sambil berkreasi juga sambil ngonten, melanjutkan aktivitas seperti sekarang nge-YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Karena ya sudah menjadi hobi juga dan sudah menjadi pekerjaan sekarang. Seperti itu teman-teman. Nah, karena itu kan baru negosiasi, ya kan? Belum ada kepastian tuh dibolehin atau tidaknya. Aku juga negosiasi juga, maksudnya konsultasi dulu sama Maruyama Sang, tentu. Karena itu apa namanya tuh ujung tombaknya tuh. Kalau misalkan atasan atau pimpinan perusahaan, ya Saco itu sebenarnya aku pikir sih bakal ngebolehin aja. Cuman yang bakalan jadi penghalangnya tuh Maruyama Sang. Dan benar saja ya. Aku pertama kali tuh Sodang namanya ya, konsultasi, bilang ke Maruyama Sang gitu. Sumimasen. Sodang Staides, aku mau konsultasi sebentar. Kenapa katanya. Jadi aku tuh pengen tinggal sendiri lah, kata aku tuh pengen coba tinggal apa tau sendiri gitu. Pengen pindah apartemen, boleh enggak? Kata dia tuh boleh gitu kan, nggak apa-apa, bagus lah gitu. Kalau misalkan kamu punya apartemen sendiri, katanya aku jadi bisa nginep, bisa ngonten bareng, katanya gitu. Iya ya, kata aku. Cuman kata Moriyama teh, kamu nggak boleh pindah kerja, cari apartemennya yang di sekitaran sini, biar kerjanya tetap di sini, nggak boleh ya pindah kerjanya. Kata Moriyama sang seperti itu. Jadi aduh, kata tuh gimana nih aku. Terus dia langsung nyari-nyari tuh teman-teman, bener-bener serius dicariin apartemennya tuh. Padahal aku tuh bukan pengen pindah di sekitaran sini, pengen pindahnya di kota di sana gitu, sekalian pindah kerja. Aku nggak lanjut lah pembahasan tuh pembicaraannya. Jadi biarkanlah senseiku yang nanti bilang aja gitu kan. Biar itu urusannya tuh pihak Kumiai gitu. Aku diam aja udah selama itu tuh. Setiap tuh kalau ngobrolin itu tuh pasti Maruya masuk tuh ngelarang aku buat pindah ke sana, pindah ke kota. Kasihan katanya di sini nanti kalau kamu nggak ada kerjanya nanti nggak jalan gitu. Sedangkan kan kamu udah di sini udah ngerti. Kasihan nanti Nieda Sang gitu kan. Aku kan kerja sama Nieda Sang tuh. Ya, aku kerja sama Nieda Sang sama Kohai baru ya. Jadi junior baru tuh baru sekitar 2 bulan. Kalau nanti kamu yang pindah katanya kasihan tuh junior kamu belum bisa katanya. Terus aku bilang nanti kan bisa diajarin sama aku gitu kan. Udah bisa kok sekarang juga udah lancar gitu. Enggak gitu katanya, kasihan nanti Nieda Sang kayak gitu kesusahan katanya. Dan lain-lain lah. Ya aku diam aja lah.
Jadi singkat cerita, ternyata sama pimpinan perusahaan sama sacoku itu di ACC teman-teman ya. Nah sebelum itu aku kan sempat agak panik juga ya, karena itu kan masih tahap negosiasi sebelum di ACC tuh. Jadi aku agak panik-panik dikit karena aku belum punya SSW juga. Karena nanti kalaupun pulang ke Indonesia kan mau pergi ke Jepang lagi kan harus punya sertifikat SSW kalau misalkan mau ke Toko Degino. Nah aku pikir mumpung belum pulang ke Indonesia, jadi kemarin tuh aku sempat ngambil SSW pertanian untuk cadangan gitu. Ya meskipun bayarnya agak lumayan mahal ya kan, nggak apa-apa lah untuk cadangan nih. Makanya langsung cari dulu pertanian, kemudian juga cari-cari tahu job pertanian itu seperti apa dan lain-lain juga aku cari-cari dulu. Karena belum pasti, belum di ACC. Nah kemarin setelah lulus SSW pertanian nggak lama tuh apa namanya tuh negosiasiku tuh langsung di ACC. Ternyata boleh untuk pindah ke nanti ke kota, pindah ke pusat juga boleh. Dan sensei juga udah bilang ke Maruyama Sang, udah bilang ke pihak cabangnya di sini gitu. Dan dari pihak cabangnya pun sudah ngebolehin. Cuman sampai sekarang tuh Maruyama Sang tuh masih kayak nggak terima gitu kan, kayak kamu malah pindah gitu kan. Kenapa sih kamu pas di akhir-akhir gini jadi orang yang egois katanya gitu. Kataku tuh ya sogana ya. Ini kan hidup adalah pilihan gitu kan. Ya gimana lagi ya? Ini juga udah jadi keputusanku juga, pilihanku. Aku mau pindah bukan karena apa-apa ya, karena aku juga pengen cari tantangan baru, hal baru, pengalaman baru, belajar hal-hal baru dan lingkungan suasana yang baru. Karena 2 tahun itu adalah apa ya? Ya lumayan gitu teman-teman ya, waktu yang lumayan 2 tahun kalau kita di tempat yang sama dengan pengalaman yang sama, dan ini tuh kayak sayang banget gitu kan. Kalau misalkan aku bisa pergi ke tempat yang lain yang lebih baru dengan suasana yang baru kan lumayan tuh. Bener nggak? Siapa tahu di sana ada rezeki-rezeki baru ya kan, jalan-jalan rezeki baru, nggak tahu kita. Seperti itu. Sampai ya setiap kerja tuh pasti dia kalau ketemu aku tuh ya ngeriang langsung kayak gitu. Tapi dia mencoba untuk apa ya, menerima lah istilahnya, nggak apa, mengerti lah, dia mengerti keadaanku seperti apa, dia mengerti keinginanku seperti apa, karena aku orangnya nggak pernah ngebantah, nggak pernah punya keinginan seperti sekarang, nggak pernah, aku nggak pernah egois, nggak pernah seperti apa. Jadi aku orangnya tuh kayak ya oke, siap laksanakan apapun, oke itu. Nah kali ini aku pengen milih jalanku sendiri, aku pengen pindah kerja di sana meskipun nanti bakalan harus beradaptasi dengan orang-orang Jepang yang baru, lingkungan kerja baru, belajar lagi di job baru gitu. Maksud bukan job baru, jobnya sama, tapi kan tentu apa ya, kerjaannya pasti berbeda. Karena di job penyepuhan kan ada penyepuhan apa nikel, ada di Arumaito, aluminium tuh banyak lah. Ada yang di seng, jadi ada yang di timah gitu, jadi banyak lah. Nah kalau yang sekarang kan di nikel ya kan, mungkin nanti di mana gitu. Nah di sana di kota tuh sebenarnya udah ada Jisusei-nya, udah ada Kohaiku tuh, ada 4 di sana, ada Anwar, ada Rido, ada Faisal, ada Imam. Nah di sana di kota. Nah aku rencananya juga mau pindah ke sana gitu. Cuman apartemennya nggak bareng, apartemennya mau misah sendiri. Itu biar lebih nyaman aja, enakin gitu. Kayak benar-benar punya kosan sendiri kan, bebas ya kan, mau seperti apa bebas kayak gitu. Meskipun ya agak bayar mahal-mahal dikit nggak apa-apa lah, nanti kita cari rezeki di lain tempat barangkali kan gitu kan, nggak tahu. Jadi seperti itu keputusannya tuh, mau lanjut di sini kayak gitu. Nah untuk masalah pulang ke Indonesia atau enggaknya itu, karena aku mau pindah kerjaan dan mau pindah apartemen, jadi untuk tahun ini mungkin nggak pulang dulu ke Indonesia. Nah temanku yang bertiga itu mau pulang dulu ke Indonesia kan, harus cuti dulu. Kalau aku mau langsung lanjut di sini, jadi nggak pulang dulu ke Indonesia, nggak jadi pulang. Mungkin nanti pulangnya di tahun 2026 ya, atau nggak tahu nanti ambil cuti seperti apa, nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang pasti aku nggak bakalan pulang dulu untuk di pertengahan tahun sekarang, nggak jadi pulang dulu
gitu, karena bakal banyak persiapan untuk pindahan juga dan lain-lain. Sebenarnya juga sekarang masih sedang dipersiapkan masalah perpindahan itu, karena kan harus dicari penggantinya untuk penggantiku di sini. Aku juga masih dicari nanti tempatnya di sana seperti apa. Tapi apa ya, doain aja ya, mudah-mudahan teman-teman ya ini lancar. Aku juga minta doanya sama teman-teman semua, semoga apa yang aku pilih ini adalah hal yang baik, hal yang tepat gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa jadi jalan baru lah buat aku gitu. Minta doanya mudah-mudahan lancar sesuai dengan apa yang aku inginkan sekarang. Kayak gitu. Tapi sampai detik ini pun Maria Masang masih kayak bersikukuh untuk berusaha membujuk atasan, berusaha untuk membujuk Saco ya, pimpinan itu untuk membatalkan kepindahan aku. Jadi dia tuh kayak, kan si Saco tuh takut sama dia ya, karena dia tuh preman di perusahaan tuh. Saconya tuh takut sama dia tuh. Saco kalau sama yang lain-lain ya, sama bawahannya yang lain, itu dia pakai bahasanya tuh bahasa yang ya kasar lah. Bahasa yang maksudnya tuh bahasa yang biasa, nggak sopan. Tapi kalau sama Moriyama Sang itu dia agak takut, jadi pakai bahasanya yang sopan. Nah terus Maruyama Sang tuh bilang, kamu nggak tahu ya magicnya Maruyama, kata. Jadi Maruyama magic katanya gitu. Aku bisa aja bilang ke Saco katanya, gak usah lah si Ojak, gak usah dipindah. Gak bener nanti kalau di sana juga dia ini. Aku bilang aja gitu. Nanti pasti kamu gak bakalan boleh katanya pindah. Jadi kadang masih kayak gitu. Suka masih inilah gitu, ngebecandain aku ya. Ya mudah-mudahan lancar lah gitu teman-teman ya. Ya mohon doanya lah. Jadi itu cerita lengkapnya seperti itu teman-teman, kurang lebih ya yang terjadi di ya drama-drama di akhir tahun ini ya. Drama akhir tahun, drama awal tahun. Drama akhir tahun 2024, di awal tahun 2025 gebrakannya ya seperti itu. Karena aku juga bukan orang yang apa ya, nyaman di zona nyaman, terus-terusan seperti ini ya kan. Gak juga, karena aku adalah orang yang suka dengan tantangan baru, hal-hal baru. Aku lebih suka ditantang gitu, karena itu yang membuat aku terus berkembang, maju gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil, mau baik mau buruk, dan kalian juga bisa berkomentar di kolom komentar seperti apa menurut kalian itu kan sikap yang aku ambil di saat ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat nanti kalian yang akan bekerja di Jepang. Seperti apa ceritanya ya. Ya sepertilah keseruannya. Aku akhiri dulu pembicaraan kita kali ini. Nanti kita lanjut di next vlog. Oke. Doa terbaik buat teman-teman semua, sehat selalu, lancar-lancar aktivitasnya, kerjaan, sekolah, apapun itu, semangat selalu pokoknya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.